Kami dari kelompok 9 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan asas-asas perikatan. Kelompok 9 dengan anggota Ananda Ratu Mawada NIM 088, Medina Loren NIM 261, Rema Rosa Purnama Esther NIM 464, Sabila Kusuma Maharani NIM 122, dan Talita Akila Marsanti NIM 393. Asas konsensualisme atau kesepakatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber yang dapat menimbulkan perikatan di mana adanya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang membuat terciptanya suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa haruslah adanya persetujuan atau kesepakatan antara pihak-pihak tersebut untuk membuat suatu perjanjian. Asas konsensualisme merupakan salah satu asas penting yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian. Asas konsensualisme merupakan asas yang memiliki arti dan makna bahwa terlahirnya suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu dan perikatan yang ditimbulkan karenanya sudah lahir pada saat tercapainya konsensus. Asas konsensualisme tertulis dalam pasal 1320 S1 KUH Perdata yang berbunyi menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas dalam pembuatan perjanjian digunakan untuk menciptakan sistem yang menjaga keseimbangan dan mendorong hubungan hukum yang seimbang dalam kontrak. Asas ini tidak hanya penting untuk memastikan keadilan substansial dalam kontrak, tetapi juga untuk menekankan keadilan dalam prosesnya. Oleh karena itu, asas proporsionalitas harus selalu berperan dalam pembuatan kontrak, sehingga kontrak tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Sehubungan dengan sahnya perjanjian, suatu perjanjian dianggap mengikat secara hukum jika memenuhi persyaratan sah sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian, meskipun perjanjian waralaba mungkin tidak menguntungkan pihak franchise perjanjian tersebut, tetap sah berdasarkan hukum, asalkan ada kesepakatan, objek perjanjian, dan kepatuhan terhadap undang-undang, moral, dan ketertiban hukum. Dalam hal perjanjian waralaba, franchisor juga harus memperhatikan keadilan dalam hak dan kewajiban yang diberikan kepada franchise yang mencakup tidak hanya larangan, tapi juga prestasi yang seimbang untuk menjalankan bisnis waralaba dengan adil. Asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian tercantum dalam pasal 1340 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317 32 pasal 1315 KUH Perdata menegaskan, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu. Sedangkan di dalam pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Oke, selanjutnya asas itikat baik. Itikat baik adalah niat dari yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Di Indonesia sendiri, itikat baik itu diatur dalam ketentuan pasal 138 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas itikat baik ini sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan dalam suatu perjanjian. Menurut Munir Fuandi, rumusan dari pasal 138 ayat 3 mengidentifikasikan bahwa sebenarnya itikat baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak. Unsur itikat baik hanya diisyaratkan dalam hal pelaksanaan dari suatu kontrak, bukan pada pembuatan suatu kontrak.
Asas itikat baik tidak saja bekerja setelah perjanjian itu dibuat, tetapi telah mulai bekerja sewaktu pihak-pihak akan memasuki atau menghendaki untuk memasuki perjanjian yang bersangkutan. Asas itikat baik dipandang dari segi objektif pada waktu pelaksanaan perjanjian. Konsekuensinya adalah hakim atau pihak ketiga boleh intervensi atau ikut campur, baik untuk menambah atau mengurangi atau menghilangkan isi perjanjian, jika terbukti ada pihak yang bertikat buruk. Asas kebebasan berkontrak. Pemberlakuan asas kebebasan berkontrak dapat dilaksanakan dalam praktek dasar eksistensinya terdapat pada rumusan angka 4 pasal 1320 KUH Perdata. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Kendala-kendala terhadap keberlakuan asas kebebasan berkontrak yang timbul bila ditinjau dari segi yuridis adalah bahwa undang-undang memperlakukan setiap klausa atau sebab atau alasan sebagai halal kecuali dapat terbukti atau dibuktikan dari isi perjanjian yang merupakan pokok dalam perjanjian yang tanpanya perjanjian tidak akan pernah dibuat. Prestasi yang harus dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian dapat kita temukan dasarnya pada ketentuan pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.